Welcome back to the program. We are joined by Patrick. Selamat datang kembali di program ini. Bersama kita hari ini ada Patrick Baap, seorang jurnalis dan penulis terkenal asal Jerman yang telah meliput dari Balkan, Afghanistan, Ukraina, dan Rusia. Dan Anda baru saja menerbitkan buku baru berjudul Propaganda Press, Wie uns Medien und. Maaf kalau saya salah mengucapkannya. Judul ini berarti pers propaganda, bagaimana media dan penulis bayaran menyeret kita ke dalam perang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak plus Amarok Sar Cleaning. Crossering bus you tank thing. Nomad resmi spek Jibra'av that ia memiliki saluran YouTube baru, Gigin Strom, Yakati melawan Rus. Maaf, bukan Strom. Melawan arus, maksudnya melawan pers propaganda arus utama. Again, sorry for butchering your language. Sekali lagi, maaf karena merusak bahasamu. Aku mengandalkan bahasa Jerman dari masa SMA, jadi hasilnya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, kamu telah meliput perang di Ukraina dari kedua sisi garis depan, yang memberimu pandangan yang sangat bernuansa tentang konflik tersebut. Sayangnya bagimu, tidak banyak ruang tersisa untuk liputan dan analisis objektif semacam itu di media masa kini, seperti yang disarankan oleh buku barumu. Narasi perang, maksudku, selalu harus ditinggikan di atas kenyataan. Dan itu menimbulkan masalah bukan hanya bagi jurnalis sepertimu, tetapi juga bagi akademisi sepertiku. Ketika kami hanya diizinkan berargumen apapun selama kami mencapai kesimpulan yang benar, yang selaras dengan kebenaran resmi. Jadi kupikir tempat yang baik untuk memulai adalah jika kamu bisa menguraikan beberapa argumen dalam bukumu tentang apa yang kamu definisikan sebagai pers propaganda. What you define as the propaganda press. Yes. So, media di Barat saat ini tidak lagi memberitakan kenyataan. Kita telah mencapai tingkat peliputan yang bertentangan dengan fakta. Hal itu bisa dilihat langsung di lapangan di Ukraina, tempat saya berada. Karena banyak hal yang saya lihat dan selidiki di sana tidak lagi diberitakan oleh media. Misalnya ada semacam kebutaan apokaliptik, risiko perang nuklir di Eropa Tengah tidak tergambarkan di media. Contoh lainnya, kondisi hidup orang-orang biasa, masyarakat rata-rata di Ukraina,isual tidak diberitakan oleh media Barat. Dan satu lagi, latar selik dan sejarah prasejarah perang ini tidak dibahas oleh media arus utama. Itu berarti perang ini memiliki sejarah yang panjang. Dan menurut mantan Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg, perang ini tidak dimulai pada Februari 2022, melainkan pada tahun 2014 dengan kudeta di Maidan. Contoh lainnya adalah bahaya moral di kalangan pers. Mereka menulis demi kelanjutan perang. Tidak ada pengakuan atas fakta bahwa ratusan ribu orang tewas dalam konflik ini. Pers gagal mematuhi aturannya sendiri. Salah satu yang peliputan alawarstikan sisi yang berlawain. Mendengarkan kutip lepeng, dan itu ada sesuatu dari dilakukan oleh pers. Maksud foing setidaknya dial ini tidak lima alasan. From my point of view, 5 reasons. The question of ownership. Pertanyaan tentang kepemilikan, situasi kerja di Dewan Redaksi, pendidikan bagi jurnalis muda, propaganda besar-besaran dari NATO, dan digitalisasi. Izinkan saya memulai dengan pertanyaan tentang kepemilikan. Surat kabar dan media dimiliki secara pribadi, dan manajemen swasta ini memiliki hak untuk menentukan garis politik Dewan Redaksi. Jika saya tidak ingin mewakili garis tersebut sebagai reporter atau editor di media publik, saya lahir the beef reporter di TV publik jar maras tasfong bermanajemen. Saya sebarang invest sengpotis itu pabaluftis ini karister. Kerja berbara rubragdak the introduksi bukan support para polis tersebut. Depends on politicians. Next point is the working. Poin berikutnya adalah tentang kondisi kerja di media. Sebagian besar pekerjaan editorial dan peliputan dilakukan oleh pekerja lepas atau jurnalis dengan kontrak waktu terbatas, 1 tahun, 2 tahun, mungkin 5 tahun. Jadi mereka sepenuhnya bergantung pada bagaimana atasan mereka menjalankan Dewan Redaksi.
Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan. Pekerja lepas dibayar berdasarkan menit siaran atau jumlah baris yang diterbitkan. Jadi mereka harus menulis and mengirimkan email all-in usul. Dan para atasan terhubung dengan organisasi atau partai transatlantik garis politik transatlantik. Saya hanya bisa berbicara tentang situasi di Jerman. Jika Anda ingin mencari jurnalis untuk TV atau singkat terberkefur, akhirnya harus menjibat Tiogang. TV or newspapers, you have to do a lot of internships. And these internships are mostly not paid. Dan magang-magang ini sebagian besar tidak dibayar. Itu berarti kamu tidak bisa bekerja selama liburan semester sebagai mahasiswa. Kamu harus melakukan magang ini di kota-kota besar seperti Munich, Frankfurt, atau Hamburg, kota-kota yang sangat mahal. Jadi ada semacam seleksi sosial. Sebagian besar rekan saya adalah anak-anak dari kalangan atas, dari keluarga kaya, anak dokter gigi, manajer, dan sebagainya. Mereka membawa ke dewan redaksi perspektif dan sudut pandang kelas atas, bukan kelas bawah. Dan kelas inilah berseng-seng sebagian besar memiliki saham perusahaan, saham perusahaan militer. Mereka mendapat keuntungan dari COP, tetapi mereka tidak bicarakannya. From the war. But they don't talk about that. They are saying in public, we must help the poor Ukraine. Mereka mengatakan di depan umum, kita harus membantu rakyat Ukraina yang malang melawan Rusia yang jahat. Of NATO. Dan poin berikutnya adalah propaganda besar-besaran dari NATO. Bertahun-tahun yang lalu, Pentagon memiliki 27.000 karyawan yang bekerja di bidang hubungan masyarakat, melakukan propaganda dengan anggaran tahunan sebesar $5 miliar. Angka-angka ini memang sudah lama, tetapi menunjukkan bahwa lingkup propaganda begitu besar sehingga Anda tidak bisa menandinginya sebagai seorang editor. Anda tidak punya waktu, dan Anda tidak punya tenaga kerja. Propaganda NATO dibawa ke publik sebagai bentuk perang kognitif. Para propagandis NATO tidak ingin mengubah apa yang dipikirkan orang. Mereka ingin mengubah bagaimana orang berpikir. Itu jauh lebih kuat. Ini bukan hanya tentang informasi. Mereka berusaha mengubah cara berpikir. It's not only information. They are trying to change the way of thinking. That means they want to implement a way. Itu berarti mereka ingin menerapkan cara berpikir yang digerakkan bukan oleh akal, tetapi oleh emosi, rusofobia, kebencian, dan semacamnya. Dan poin berikutnya, yang paling sulit adalah digitalisasi. Di kedua sisi, di sisi para pembuat dan di sisi para konsumen. Digitalisasi berarti bahwa dalam era liberal, perusahaan beroperasi di pasar dan pasar adalah ruang bebas. Semua orang bisa datang ke sana untuk menjual atau membeli sesuatu. Namun di dunia digital, perusahaan-perusahaan terkemuka pasar itu sendiri. Amazon adalah pasar, Google pasar, sebagian besar informasi. Dan para pemilik pasar ini yaitu perusahaan persuadi yang memutuskan apa yang dijual di pasar. On the question, what is sold in the market? Which information you can get on the market? Who can sell? Informasi apa yang bisa kamu dapatkan di pasar? Siapa yang bisa berjualan di pasar? Mereka sedang menetapkan hak-hak, dan ini bukan kebebasan informasi. Ini hanya keputusan pribadi, tidak lebih. Dan hal ini memiliki konsekuensi. Kamu tidak bisa menemukan kenyataan di internet. Yang bisa kamu temukan hanyalah apa yang telah melewati filter unggahan dari perusahaan swasta dan dinas rahasia. Itu membuat mendapatkan informasi menjadi jauh lebih sulit. Kami harus turun langsung ke situ bermengkalat hadmungtan, dan internet tidak mewakili kerdin. Eraning te poin itu. Di satu sisi, hansir bergsish, yuli minta tesatid. Today, the central media is the smartphone, and information are Informasi dikonsumsi, dipelajari, didengar, dan dibaca dalam perjalanan ke tempat kerja, di kereta bawah tanah, saat bersepeda, saat bekerja, saat berjalan. Itu berarti waktu untuk benar-benar hadir dan fokus sangat singkat. Kebanyakan orang memiliki fokus ganda. Mereka menonton berita sambil memperhatikan arah mereka. Dan para editor mengetahuinya. Untuk mendapatkan cukup banyak klik dan tayangan, mereka berusaha memusatkan informasi pada personalisasi dan emosionalisasi. Dan hal itu justru merugikan informasi latar belakang. Jadi peliputan pemberitaan media semakin lama semakin hanya sebatas ada di layar. Tidak lagi mendalam. Kita sekarang hidup di sekian pepertenuri ini uhi epo. We are living now in a world which is completely covered by propaganda.
Yeah, I like what you said about the selection. Saya suka apa yang kamu katakan tentang seleksi. Kamu tidak perlu mempekerjakan jurnalis lalu mengindoktrinasi mereka. Ini hanya soal siapa yang kamu pilih. Saya menulis sebuah buku tentang propaganda politik dan Rusofobia, dan saya mengutip sebuah iklan lowongan kerja di New York Times. Saya pikir itu dari tahun 2015. Kurang lebih, iklannya dimulai dengan bahasa seperti, rezim brutal dan menindas Putin mengancam kebebasan di seluruh Eropa, dan seterusnya. Lalu tertulis, kami sekarang mencari seorang jurnalis independen. Berdasarkan iklan itu, jelas sekali opini seperti apa yang mereka inginkan dari jurnalis tersebut. Mereka tidak akan mendapatkan reporter yang objektif dan independen. Mereka sedang merekrut seseorang yang sudah memiliki kesimpulan yang sama dengan mereka. Jadi ya, saya sangat bersimpati dengan hal ini. Tapi saya bertanya-tanya, apakah ada masalah yang lebih mendalam juga dalam pelaporannya? Karena ketika kita mempelajari, setidaknya di dunia akademik di Uni Eropa, kita mendapat kesan bahwa ada semacam obsesi terhadap konstruktivisme. Gagasan bahwa seseorang dapat secara sosial membangun dunianya sendiri, obsesi terhadap tindakan tutur. Dengan kata lain, bagaimana media melaporkan dan bagaimana politisi berbicara. Bukan untuk menggambarkan realitas, tetapi membangun realitas sosial yang baru. Jadi ketika Anda melaporkan tentang perang, Anda ingin membangun dukungan untuk perang itu. Anda ingin menumbuhkan, memastikan publik percaya bahwa kita sedang menang, bahwa Rusia tidak berguna, Rusia jahat, Ukraina bajik dan menjadi korban, dan NATO tidak hubungannya dengan hal itu. Selama orang-orang masih membeli narasi ini, mereka akan mendukung perang, dan kemudian kita akan menang perang tersebut. Jadi, setiap kekalahan tidak boleh diberitakan. Selain itu, kita tidak boleh membicarakan hal-hal seperti latar belakang. Jika kamu menyebutkan apa yang dipikirkan oleh pihak Rusia, karena Rusia melihat ini sebagai perang defensif demi keberadaan mereka sendiri, kamu tidak harus setuju dengan pandangan itu, tetapi begitulah cara mereka melihatnya. Namun, kamu bahkan tidak bisa melaporkan bagaimana Rusia menafsirkan sesuatu. Karena hal itu bisa membentuk realitas yang melegitimasi pandangan mereka, dan orang-orang mungkin mulai bersimpati pada Rusia. Jadi, semua itu tidak boleh ada. Dibuang dan disensor. Kamu tidak boleh melaporkan tentang banyaknya korban di pihak Ukraina, atau bahwa mereka mengalami kerugian lebih besar daripada Rusia, karena hal itu bisa melemahkan dukungan publik terhadap perang. In Subralit, creed testing. Sekarang kita harus mengurangi pendanaan, dan kita akan kalah dalam perang. Jadi seluruh idenya, bahwa semuanya, mulai dari kerugian, taktik perekrutan brutal, provokasi NATO, sabotas terhadap perjanjian damai, dan sebagainya, harus sesuai dengan narasi. Hal yang sama berlaku untuk sanksi. Jika kamu menunjukkan, seperti yang saya lakukan sejak awal, bahwa sanksi itu tidak akan berhasil, maka sekarang kamu dianggap mengancam bahwa sanksi itu tidak akan berhasil, karena dengan mengatakan bahwa sanksi itu tidak akan berhasil, kamu melemahkan dukungan publik. Publik tidak akan mendukung sanksi, dan sanksi itu akan gagal. Jadi ini tidak pernah tentang melaporkan kenyataan. Tidak ada analisis yang jujur. Semuanya hanya tentang apa hasil dari ucapanmu. Dan disinilah sensor besar-besaran terjadi. Kamu tidak boleh mengatakan apapun yang bisa melegitimasi atau mendelegitimasi posisi kita. Jadi saya tidak tahu apa yang melihat ini sebagai faktor pembatas and mencubek. Yes, I agree, absolutely. You can... Ya, saya setuju, tentu saja. Anda dapat membagi perang ini menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah perang di sepanjang garis depan. Ini adalah perang berskala besar. Perang penuh yang membentang sekitar 1.400 km di seluruh wilayah timur Ukraina. Pasukan Rusia meningkatkan tekanan terhadap pihak Ukraina, maju selangkah demi selangkah, dan Ukraina telah menderita banyak korban. Menurut kebocoran dari staf umum Ukraina, ada sekitar 1,7 juta tentara Ukraina yang tewas atau hilang. Itulah tingkat pertama. Tingkat kedua adalah perang ekonomi di seluruh dunia terhadap Federasi Rusia. Sanksi-sanksi itu telah gagal. Namun mereka terus melakukan hal yang sama, membahas paket sanksi berikutnya, dan mengharapkan hasil yang berbeda.
and expecting different results. This is for me a sign of mental madness. Bagi saya, ini adalah tanda kegilaan mental dari para elit barat. Dan tingkat ketiga dalam propaganda, media merupakan bagian dari perang itu. Siapapun yang memberikan informasi tentang kenyataan akan dicap sebagai teman Putin, propagandis Putin. Itu sering terjadi pada saya di Jerman. Saya diberi label sebagai propagandis Putin. Hal ini juga diatur oleh dinas rahasia dan perusahaan digital. Coba lihat saja apa yang bisa Anda baca tentang saya di Wikipedia dan di artikel-artikel tertentu. Mereka mengklaim bahwa saya menjadi pengamat pemilu untuk Tuan Putin selama referendum pada musim gugur 2022. Padahal sama sekali tidak. Pengadilan telah membuktikan bahwa saya tidak melakukannya. Tetapi tuduhan itu terus diulang. But it's repeated all the time. And this is a framing invented by secret services. Dan ini adalah kerangka yang diciptakan oleh dinas rahasia. Karena dinas rahasia menulis di Wikipedia dan membentuk informasi di sana. Dan di Dewan Redaksi, mereka semua membaca Wikipedia karena dua alasan. Pertama, itu bekerja sangat cepat, dan mereka tidak punya waktu. Ini adalah peliputan harian. Kedua, semua wartawan tahu bahwa pemimpin redaksi biasanya tidak memiliki sumber lain selain Wikipedia. Jadi mereka tidak berdebat dan akhirnya membingkai hal-hal dengan cara yang sama. Jadi apa yang dilakukan pers di sini adalah berbohong dengan cara menghilangkan fakta. Mereka mengabaikan kenyataan dan mengikuti propaganda NATO. Saya bisa mengatakan bahwa teman saya, Jenderal Harald Kujat, yang merupakan jenderal NATO berpangkat tinggi di Jerman, sekarang sudah pensiun. Baru-baru ini berbicara tentang apa yang disebut konsep 3I. 3I concept. Ideologi, ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Ketidakmampuan karena para jurnalis tidak mengikuti aturan mereka sendiri. Mereka harus menjawab 7 pertanyaan. Siapa melakukan apa, kapan, mengapa, bagaimana, untuk alasan apa, dan dari mana informasi itu berasal. Dan semua itu harus dijawab. Mereka harus mendengar kedua sisi dan harus melakukan semacam pemeriksaan realitas. Tapi mereka tidak mengikuti aturan mereka sendiri. Ketidaktahuan. Sebagian besar jurnalis Jerman tidak tahu apa-apa tentang Ukraina Timur, tentang Rusia. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan kekosongan ini diisi oleh ideologi, karena itu mudah dilakukan. Dan itulah latar belakang dari keseluruhan pertunjukan ini. Jadi saya akan menyarankan jangan percaya pada pers. So, I would recommend don't trust the press. Well, the propaganda comes in. Nah, propaganda selalu muncul dalam bentuk yang kejam di setiap perang. Kita cenderung melihat hal ini. Tapi menurut saya, yang membuat perang ini unik bukan hanya karena kita sudah terbiasa dengan propaganda anti-Rusia selama hampir 1 abad, tetapi juga karena ironi dari kurangnya pengetahuan tentang Ukraina. Orang-orang tidak banyak tahu tentang Ukraina. Mereka tidak tahu di mana letaknya di peta. Jadi mitos bisa diciptakan dari nol. Mereka tidak tahu sejarahnya, tidak tahu tentang perpecahan di dalam negeri, tidak tahu bagaimananya memilih sejak tahun 1991 ketika negara itu merdeka. Lagi-lagi, orang sulit percaya bahwa hanya 20% warga Ukraina yang bahkan ingin bergabung dengan NATO, bahwa sebagian besar lebih memilih kemitraan dengan Rusia hingga tahun 2014. Namun, mereka menciptakan gambaran mitologis tentang jangkauan kekaisaran Rusia atas Ukraina, seolah-olah mereka adalah korban. Satu-satunya hal, satu tujuan di dunia adalah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Rusia. Dan itulah ceritanya. Mereka mencoba mengubahnya menjadi semacam narasi Polandia. Hampir begitu, karena Polandia memang memiliki penentangan yang kuat dan hampir bulat terhadap Rusia. Namun, di Wikipedia, saya mengalami masalah yang sama. Halaman Wikipedia saya benar-benar konyol. Di bagian pekerjaan, dulu tertulis bukan profesor melainkan pejabat propagandis Rusia. Jadi kamu tahu, hal itu sampai pada titik menjadi lelukon. Tetapi bisa efektif jika seseorang ingin menjelekkan orang lain. Saya juga memperhatikan di media, ketika mereka datang dengan tuduhan,
Ada ungkapan menarik yang mereka gunakan. Jika seseorang telah dituduh melakukan sesuatu, telah dituduh mendukung Putin atau mendukung perang, itu berarti kamu telah, seperti saya tidak pernah mendukung invasi ke Ukraina. Tetapi jika seseorang telah menuduhmu melakukannya, the might steps to acknowledge broni. Jika seseorang telah dituduh dan cukup banyak orang menuliskannya, maka menjadi hampir wajib untuk menambahkan kata kontroversial atau pro-Rusia. Saya selalu bertanya, konsep-konsep ini, kita harus menguraikannya. Apa sebenarnya arti menjadi pro-Rusia? Apakah kita wajib membenci negara terbesar di benua kita? Apa maksudnya itu? Jika itu berarti mendukung invasi ke Ukraina atau berpihak pada Rusia melawan Ukraina, maka seharusnya mereka mengatakan itu. Tapi hal itu cukup ambigu, tidak selalu berarti apapun. Itulah sebabnya mereka bisa menggunakan istilah-istilah yang syarat makna ini, melemparkannya begitu saja, tanpa perlu konteks sama sekali. Semuanya, seperti yang Anda katakan, hanyalah emosi. Tidak ada argumen di sana. Tidak ada fakta, tidak ada realitas. Hanya menjual gagasan bahwa kita memiliki dua kelompok, kita dan mereka. Dan orang ini jelas berada di pihak mereka, karena dia tidak mengatakan hal yang benar. Ya, tapi saya memang ingin bertanya kepada Anda tentang LSM. Bagaimana Anda melihat peran mereka dalam gambaran media ini? Karena bagi saya, mereka adalah lawan utama saya di sini. Sebagian besar fitnah terhadap saya berasal dari LSM. LSM yang dibiayai oleh CIA, National Endowment for Democracy, dan tentu saja juga oleh pemerintah saya sendiri. Mereka melakukan segalanya, mulai dari tulisan fitnah hingga memposting foto rumah saya. Sekarang benar-benar tidak ada batasnya lagi, membatalkan acara pidato dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat LSM dengan media di sini? How do you see NGOs working in with the media here? In Germany alone, according to a new study, Di Jerman saja, menurut sebuah studi baru, kita memiliki lebih dari 300 LSM yang disebut organisasi non-pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah. Saya harus mengatakan, mereka sebenarnya adalah organisasi non-pemerintah yang diorganisir oleh pemerintah atau gongo, yang diciptakan untuk membentuk realitas dan menyajikan gambaran propaganda kepada publik. LSM yang disebut-sebut ini dibentuk untuk menyerang siapapun yang menolak mengikuti narasi pemerintah dan NATO. Itulah tugas mereka. Namun kita tidak hanya berhadapan dengan lebih dari 300 LSM ini. Mereka tertanam dalam jaringan yang lebih luas dari aparatus ideologis. Sekolah, universitas, gereja, lembaga pemedia, semuanya bekerja ke arah yang sama. working in the same direction. And so these ideological apparatuses Aparatus ideologis ini bertujuan memastikan bahwa pekuti ekonomi pasar dan aturan negara. Mereka harus membangun kredibilitas. Saat ini, di LSM dan lembaga pemikir ini, para akademisi muda sedang direkrut. Mereka dipekerjakan sebagai pekerja lepas, dengan kontrak waktu terbatas 1, 2, atau 3 tahun. Pada dasarnya pekerjaan berbasis proyek. Ini adalah bentuk prekariat akademik. Dan orang-orang ini berada dalam situasi kerja yang tidak pasti dan sangat terliberalisasi. Mereka akan melakukan apapun yang diminta atasan mereka demi mendapatkan kontrak baru. Jadi pada tingkat kerja ini, kita memiliki kelompok luas akademisi yang mencari nafkah dengan membingkai realitas dan menyebarkan propaganda. by framing reality and spreading propaganda. But this propaganda is implemented by Propaganda ini dijalankan oleh para elit transatlantik yang korup. Jika seseorang ingin membangun karier di Jerman saat ini, pada tingkat yang lebih tinggi, ia harus terhubung dengan organisasi transatlantik seperti German Marshall Fund, Young Global Leaders, berbagai organisasi lainnya, atau yayasan milik Tuan Soros. Sekarang kita melihat di Jerman bahwa Heritage Foundation, yang dekat dengan Presiden Trump, berusaha memperoleh pengaruh terhadap partai-partai Jerman. Jadi aparatus transatlantik ini sedang bekerja, dan kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Media dan para jurnalis muda tidak bertindak sendirian. Mereka tertanam dalam jaringan aparatus ideologis yang lebih luas. Saya akan mengatakan bahwa kita sedang menghadapi kompleks propaganda dan sensor yang luas, sebuah industri sensor. propaganda and censorship complex, a censorship industry. Yeah, no, it's quite shocking the direction it's going.
Ya, ini cukup mengejutkan, arah yang sedang diambil. Izinkan saya bertanya tentang bagaimana Anda melihat arah Jerman sekarang, karena harus ditempatkan dalam konteks bahwa dengan semua propaganda ini, kebijakan Kanselir Merz sebenarnya tidak terlalu populer. Ia tidak mendapat banyak dukungan di sana. Bagaimana hal ini diberitakan oleh media dibandingkan dengan bagaimana publik memandangnya? Adam Awasi harus menjadi kekuatan militer terdepan di Eropa mengurangi warga dari Rusia. Apa penilaian kritis di media? Apakah itu mencerminkan sentimen publik? What is the critical assessment in the media? Does it reflect public sentiments? In the majority, not. Tidak dalam kelompok mayoritas. Mayoritas rakyat Jerman, dari sudut pandang saya, sedang berjalan dalam tidur menuju jurang. Ini berakar dari dan disebabkan oleh kekuatan propaganda. Sebagian besar orang Jerman mempercayai propaganda dan narasi pemerintah karena mereka ingin mempercayainya. Dan setiap orang Jerman bisa merasakan bahwa ketika perang di Ukraina ini berakhir dan para pembayar pajak Eropa disodori tagihannya, semua orang akan tahu bahwa rakyat biasa harus menanggung biaya perang ini. Tagihan itu akan datang. Namun hari ini, Tuan Merz tidak memiliki kredibilitas di mata publik, meskipun media berusaha memberikannya. Saya mengatakan kepada mantan rekan-rekan saya, media berusaha mendorong rakyat Jerman semakin dalam ke perang Ukraina ini. Tetapi orang biasa, pembayar pajak rata-rata di Jerman, menginginkan perdamaian. Jadi saya tidak berbicara dengan media lagi. So I don't talk to the press anymore. I'm talking to normal people. And so I made a lot of... Saya berbicara dengan orang-orang biasa. Saya telah banyak melakukan diskusi publik, pembacaan dari buku-buku saya, dan sebagainya. Dan semua diskusi itu cukup baik. Hasilnya adalah media di Jerman tidak mewakili opini publik. Mereka menciptakan opini palsu yang dipimpin oleh pemerintah. Sebagai orang yang cinta damai, kita telah kehilangan menurut Antonio Gramsci hegemoni publik, hegemoni budaya. Kita telah kehilangannya sepenuhnya, dan kita harus merebutnya kembali. Jadi kita harus memperjuangkannya dalam diskusi publik. Itulah caranya. Namun jalannya panjang, dan saya sangat pesimistis. Saya pikir para penghasut perang jauh lebih cepat, karena kelangsungan hidup kelas politik saat ini di Jerman bergantung pada berlanjutnya perang. Jika perang berhenti, kehidupan para elit ini akan runtuh, dan mereka harus mundur. And then they have to step back. Well, this is the problem though. The past year, Nah, inilah yang menjadi masalah dalam beberapa tahun terakhir. Satu-satunya pemberitaan yang dianggap dapat diterima di media, dan satu-satunya pernyataan dari tokoh politik adalah bahwa Rusia melancarkan invasi besar-besaran tanpa provokasi. Dan selama hampir 4 tahun, kita diberitahu bahwa Ukraina sedang menang. Rusia dianggap tidak punya harapan. Konon mereka sudah kekurangan rudal sejak Maret 2022. Setiap tahun, dikatakan bahwa Putin menderita penyakit lain yang akan membunuhnya jika perang terus berlangsung sedikit lebih lama. Pemerintah Ukraina digambarkan sebagai mercusuar demokrasi. NATO katanya tidak punya kepentingan langsung. Mereka hanya ingin membantu Ukraina memulihkan demokrasi dan kebebasannya dan sebagainya. Maksud saya, itulah narasi utama yang terus didorong. Orang Eropa terutama berhenti berbicara dengan Moskow. Memasker diplomasi, hemel the decapis was glauth and the imotithmikum dimamprang. While declaring that this will be solved on the battlefield, this is quite extraordinary. Ini benar-benar luar biasa. Mereka, dalam banyak hal, merancang sebuah perang yang bersifat menguras tenaga. Sekarang perang itu jelas-jelas mendekati akhir. Dan seperti yang Anda katakan, begitu perang itu berakhir, ketika ada ancaman perdamaian yang mulai muncul, maka semua kebohongan yang dulu disebarkan untuk membangun dukungan publik terhadap perang panjang ini akan, sampai batas tertentu, terbongkar. Jadi saya merasa sekarang kita sedang menuju krisis legitimasi politik di seluruh Eropa. Bukan hanya bagi para jurnalis, atau mari kita bersikap dermawan dan menyebut mereka jurnalis, tetapi juga bagi kelas politik. Sekarang, mengingat bahwa Jerman, saya kira adalah salah satu negara utama yang telah banyak berinvestasi dalam perang ini, baik dari segi uang maupun modal politik. Apakah Anda juga melihat akan ada krisis legitimasi politik? Bukan hanya bagi para politisi itu, rasa juga sistemings. Not just for those politicians, but the wider system. Yes, I see a crisis
of legitimacy. Ya, saya melihat adanya krisis legitimasi dan para elit berusaha menghindarinya. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Sekarang mereka berusaha menciptakan dan memperkuat emosi anti-Rusia semakin besar untuk mengalihkan perhatian dari krisis ini. Mereka ingin membuat rakyat biasa merasa puas, menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka tidak lagi memikirkan alasan sebenarnya dari konflik ini. Karena memufrid untuk menelusurinya, konflik tidak dimulai pada Februari 2022. Konflik itu diselesaikan dengan kudeta di Maidan, yang diatur dan diselenggarakan oleh Bullet. It's jelas. Jadi para elit memiliki dua pilihan. So the elites have two possibilities. We have two possibilities. The narratives of the Kita memiliki dua kemungkinan. Narasi dari lingkup propaganda akan runtuh, atau mereka harus menciptakan narasi baru. Dan saya pikir mereka akan melakukannya. Mereka akan berusaha menciptakan narasi propaganda baru, karena para jurnalis, akademisi, media, dan politisi sudah begitu terlibat dalam kebohongan mereka sendiri. Mereka terjebak dalam penjara kebohongan mereka sendiri. Mereka tidak bisa keluar. Setiap pekerjaan bergantung pada keyakinan terhadap kebohongan ini. Dan penulis Upton Sinclair, sulit membuat seseorang memahami suatu ketika gajinya bergantung pada capital fully. Dan ini latar belakang keseluruhan sistem tersebut. This is the background of the whole system. How do you see the Russian hoax? Bagaimana pandangan Anda tentang hoax Rusia? Maksud saya, gagasan bahwa selama pemerintahan pertama Donald Trump, ia diduga merupakan agen Rusia. Anda tahu, mereka menyebarkan berbagai hal lain, berbagai perburuan penyihir, di mana setiap kemungkinan potongan disinformasi dilacak kembali ke Rusia dengan banyak imajinasi. Namun sebenarnya, hoax Rusia Gate adalah saat kita melihat munculnya obsesi besar terhadap disinformasi. Dan tentu saja, tidak ada rasa ironi di sana, mengingat bahwa Russia Gate sendiri merupakan kampanye disinformasi besar-besaran. Namun hal ini juga memunculkan para pemeriksa fakta yang bertugas memeriksa fakta. Tetapi seringkali kita melihat bahwa mereka justru memeriksa narasi. Memang, saya pernah memiliki seorang pemeriksa fakta yang berargumen bahwa mereka tidak dapat menemukan kesalahan faktual apapun, tetapi mencurigai bahwa narasi saya terlalu mirip dengan narasi Rusia. Jadi sekali lagi, menurut Anda, das Stepan Turabimingsa. What do you see being the role of fact checkers? These fact checkers cannot check. Para pemeriksa fakta ini sebenarnya tidak bisa memeriksa fakta. Mereka tidak mampu melakukannya. Saya belum pernah melihat satu pun pemeriksa fakta berada di lapangan, di garis depan, atau di zona perang. Jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Anda benar sekali, mereka memeriksa narasi. Mereka membandingkan narasi-narasi itu dengan propaganda pemerintah, hanya itu. Itulah bisnis mereka. Dan hal ini menjadikan para pemeriksa fakta sebagai propagandis. Berimbas, itu hanyalah banding seperwad. Dan this was mereka about me to step forward in the tram step time sebaik mengikutinya. Everybody who don't want to follow this government propaganda. Ya, awal tahun ini saya terlibat dalam debat dengan mantan Menteri Luar Negeri negara ini. Dan lagi, setelahnya ada pemeriksaan fakta, karena sekarang setiap debat harus diperiksa faktanya. Tapi hanya saya yang diperiksa, bukan dia tentu saja. Saya berargumen misalnya, bahwa Boris Johnson telah menggagalkan perjanjian damai Istanbul atas permintaan Amerika Serikat dan Inggris. Sekarang, beberapa surat kabar Norwegia hanya mengutip, sebagai bagian dari pemeriksaan fakta mereka, seorang rekan Zelensky, David Arahamia. Maaf, saya mungkin salah mengucapkan namanya. Karena, kata mereka dia adalah sumber yang diragukan. Jadi kita tidak bisa benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Glenn Deason di sini. Tapi mereka mengabaikan semua hal lainnya. Ada dua penengah di sana. Di pihak Turki, sabotase ini dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri dan juga oleh Presiden Erdogan. Mediator lainnya adalah Israel, di mana mantan Perdana Menteri Bennett mengonfirmasi hal yang sama. Ada juga mantan Kepala Angkatan Bersenjata Jerman, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, Jenderal Kuyat, yang juga berpendapat demikian. Ada wawancara dengan Bloomberg pada Maret 2022,
Dan setelah wawancara dengan para pemimpin Amerika dan Inggris, mereka mengatakan bahwa satu-satunya hasil yang dapat adalah perubahan rezim di Moskow. Bahkan Boris Johnson, dalam artikel dan pidatonya, mengatakan bahwa kita tidak bisa menerima perdamaian yang buruk, bahwa kita harus bersabar, mendukung Ukraina di medan perang, dan sebagainya. Support Ukraine on battle. All this stuff. Even Zelensky himself has said in the Bahkan Zelensky sendiri mengatakan dalam wawancara dengan The Economist pada akhir Maret 2022 bahwa banyak negara barat ingin kami berperang lama dengan Rusia agar mereka bisa melemahkan Rusia. Meskipun itu berarti menghancurkan Ukraina. Semua itu diabaikan begitu saja. Dan para pemeriksa fakta hanya mengambil satu bagian yang bahkan tidak jelas dalam pidatonya. Pada dasarnya itu adalah cara untuk mengatakan, ya, kita sebenarnya tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Deason, karena ini satu-satunya bukti yang tersedia. Jadi mereka sebenarnya tidak melihat fakta-faktamu. Dan, kamu tahu, ada media pemerintah lain yang memeriksa argumen saya bahwa hanya sekitar 20% warga Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO pada tahun 2014, ketika kami menggulingkan pemerintah. 2014 when we toppled the government. And the fact checker actually wrote Dan pemeriksa fakta itu sebenarnya menulis bahwa hal itu tidak benar-benar benar karena orang-orang Ukraina tidak tahu, itu kata yang dia gunakan, tentang misi NATO. Mereka telah dipropagandakan untuk berpikir bahwa NATO bukan tentang kebebasan dan demokrasi. Dan mereka menunjukkan bahwa setelah invasi Rusia, ada dukungan besar. Sama sekali tidak relevan dengan apa yang saya katakan. Dan ini, ya, benar-benar menjijikan. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan para pemeriksa fakta ini, tapi tampaknya pemerintah menyerahkan tugas pemeriksaan fakta kepada beberapa ideolog yang jelas-jelas berpihak pada mereka. Dan akhir-akhir ini, surat kabar juga sepertinya murni propaganda. well, it's just pure propaganda, it seems. Yes. I think the only way to deal with Ya, saya pikir satu-satunya cara untuk menghadapi hal ini adalah berhenti membaca koran-koran itu dan mematikan program TV, lalu mencari sumber lain. Anda akan menemukannya, misalnya di Amerika Serikat ada Consortium News, di Kanada The Postal Magazine, di Jerman Nachdenkseiten, Overton Magazine, Multipolar. Anda harus mencari sumber lain. Ini satu-satunya cara untuk menghadapinya, karena pers dengan sengaja dan sadar berbohong kepada masyarakat. Hal ini sangat jelas. Dan Hama Kdid is that Perdrethener Menteri Boris Johnson beroshtetan proses perdamaian. Kami miliki sumber di Britania Raya dan London, serta sumber Kiev, Ukraina. in London, and we have sources in Kiev, Ukraine. So we have both sides. Jadi kedua belah pihak sudah mengetahui hal itu. Dan mengenai proses perdamaian yang dimulai hanya beberapa hari setelah invasi Rusia, semua orang yang terlibat di dalamnya, misalnya mantan kanselir kami Schröder yang sangat terlibat bersama istrinya, mengatakan, ya kami memiliki proses perdamaian, dan kami mencapai hasil. Tetapi media berbohong tentang hal itu, berbohong dengan cara menutupi. Dan apakah kamu akan berbicara dengan seorang pembohong? Saya tidak akan. Sejujur Tory vibrates scarabina sorbinjang tife, Australian. Indeed, sin vi spatal kimi artisti war. And it's in my taf through tawe it had to continue tasor. And this is the best what could happen to me. This was the reason for many people in Germany to buy. Any semalatan muits di German Melon Chapters membeli buku-buku yi. Karena mereka ingin memberikan informasi yang berlawan dengan propaganda media arus utama. Jadi, saya pikir hal terbaik yang bisa kerjaik mengambil sikap mendasar yang menentang media tersebut dan sistem kebohongan serta sensor. Itu satu-satunya cara untuk menghadapinya. Pada akhirnya, media arus utama akan begitu tercemar karena berbohong tentang fakta selama masa corona dan perang Ukraina, sehingga mereka mendiskreditkan diri sendiri. Tidak ada yang akan membacanya lagi. Mereka akan kehilangan audiensnya. Dan kita harus mendorong media propaganda ini ke posisi di mana mereka kehilangan audiensnya. Kita membutuhkan media baru. Itulah cara untuk menghadapinya. We need new media. This is the way of dealing with.
Yeah, no, I very much agree. So it's Saya sangat setuju. Saya lupa siapa yang mengatakannya, seorang pejabat senior Ceko, yang menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan komunis, karena media dan segala sesuatunya berada di bawah kendali, ada kebutuhan untuk memiliki arsitektur informasi paralel. Artinya, media yang dapat menyebarkan informasi dan memungkinkan pertukaran gagasan secara bebas untuk benar-benar menyajikan fakta dan argumen, bahkan jika hal itu bertentangan atau berkonflik dengan narasi pemerintah. Jadi, ini adalah jalan yang menyedihkan yang telah kita tempuh. Apakah Anda memiliki pemikiran terakhir tentang masalah sensor dan pers propaganda ini? Propaganda press. Yeah, I would recommend to the people stop reading propaganda. Ya, saya akan menyarankan agar orang-orang berhenti membaca media propaganda dan mencari sumber lain. Kita membutuhkan ruang informasi lain untuk menghadapi kenyataan. Karena media arus utama tidak berurusan dengan kenyataan. Mereka berurusan dengan narasi dan propaganda. Kita harus kembali pada kebenaran. Itulah sebabnya saya menamai kanal YouTube baru saya Melawan Arus. Siapapun yang ingin mencapai sumbernya harus berenang melawan arus. Itulah Chutagor Pers Arus tema. And that's the way of dealing with mainstream press. Well, Patrick Bob, thank you Baik, so much. Patrick Paap, terima kasih menyumbangkan waktu. Dan sekali lagi bagi para pendengar, melihat buku serta berhanil YouTube-nya. Baik, terima kasih, Kupeng. So, thanks again. Thank you, McGrath Bank Glenn.